Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya salamnya. Asia. Oke guys, di video kali ini aku mau bahas gimana sih cara masuk kampus UIN SMH Banten. Sebelumnya aku udah sharing ke kalian juga caranya. Yang part 1 kalian bisa klik link di bawah. Dan di sini aku mau ngejelasin lebih detail lagi gimana sih caranya agar kita lolos masuk kampus UIN SMH Banten. Nah, tentunya kalian juga harus paham dulu sebelum masuk kampus UIN SMH Banten ada 3 jalur. Kalian harus tahu ya. Yang pertama itu jalur SPAN PTKIN, yang kedua UMPTKIN, dan yang ketiga itu PCMB. Jadi jalur masuk di kampus UIN SMH Banten itu ada 3 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu SPAN PTKIN. Buat teman-teman, tips lolos untuk SPAN PTKIN tentunya kalian harus mendapatkan nilai rapot yang bagus pada saat di sekolah. Karena SPAN PTKIN ini kalian tidak pusing-pusing mengerjakan soal. Karena dengan SPAN PTKIN kalian cuma menyerahkan nilai rapot saja loh. Dan biasanya nilai rapot kalian itu didata oleh guru bimbingan konseling di sekolahnya masing-masing, kemudian didaftarkan oleh sekolahnya di kampus UIN SMH Banten. Namun jika di sekolahnya tidak mengadakan program jalur SPAN PTKIN, maka kalian harus mendaftarkan sendiri ya. Tapi biasanya terutama di pondok pesantren, di madrasah aliyah itu seringnya, atau SMA juga ada, itu didaftarkan oleh guru bimbingan konselingnya ya. Oke. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian ingin lolos di SPAN PTKIN, nah kalau misalnya kalian ada sertifikat ranking di sekolahnya, itu kalian harus cantumkan saja karena itu bisa membantu mempermudah kita agar diterima di kampus UIN SMH Banten. Karena prestasi kalian itu memang ditentukan juga untuk kampus ya. Nah, untuk yang kedua yaitu jalur UMPTKIN. Jalur UMPTKIN ini tentunya jalur masuk yang tes ya. Beda dengan SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN itu menggunakan nilai rapot saja, kalian tidak usah tes. Namun yang jalur kedua ini UMPTKIN kalian harus tes ya. Tesnya ada apa saja sih? Waktu aku itu tesnya ada 2. Kebetulan aku masuknya ke UMPTKIN karena SPAN-nya nggak daftar. Jadi aku masuk dan daftarnya di UMPTKIN. Nah, di UMPTKIN ini aku daftar itu tesnya ada 2. Yang pertama tes tulis dan yang kedua tes ngaji. Nah, untuk tes tulis biasanya kebetulan aku masih ada soal waktu tesnya. Ini ada naskah soalnya UMPTKIN. Ini soal aku ya. Maaf kalau kebalik. Ini yang naskah soal IPS. Karena aku dari jurusan IPS, jadi aku ngambilnya di IPS ya. Mata pelajaran pilihannya IPS. Dan ini yang umumnya TKD, tes kemampuan dasar. Kalau nggak salah ada 3, yang satunya lupa naruh guys. Jadi buat kalian yang mau soalnya, kalian bisa DM ke Instagram aku aja. Instagram aku ya di sini. Di mana ya? Sini deh, sini. Kalian follow aja. Syaratnya kalian harus follow, subscribe channel ini, dan langsung DM aja kalau mau soal ini. Kalian bisa fotokopi ya, karena banyak juga yang ingin soal ini. Jadi kalian bisa fotokopi soal ini. Dan kalian tipsnya kalau mau lulus UMPTKIN bukan hanya belajar dari sini gitu loh. Karena aku juga belajar dari soal tahun-tahun sebelumnya aku pelajarin gitu.
baik di YouTube, di internet, aku cari-cari di Google gitu, terus cari tahu deh di kakak kelas. Pokoknya gimana caranya supaya aku tuh dapetin contoh-contoh soal yang memang ranahnya ke UMPTKIN gitu. Pokoknya kalian harus rajin-rajin baca soal dan mengerjakan latihan-latihannya. Itu sih tips untuk UMPTKIN. Oke? Nah guys, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah PCMB. PCMB ini adalah salah satu tes di kampus UIN SMH Banten yang benar-benar terakhir. Jadi nggak ada tes lagi. Pokoknya ini tuh tes yang paling terakhir banget. Kalian kalau mau daftar lagi tuh udah nggak ada tes-tes lagi. Nah bedanya PCMB ini biasa disebut juga mandiri, itu tesnya ada 3. Kalau UMPTKIN itu hanya tes tulis dan ngaji. Kalau PCMB kalian tes tulis, tes ngaji, dan juga wawancara. Nah wawancaranya itu bisa tergantung dosen, bisa tergantung angkatannya. Kadang ada tema yang diangkat gitu, misalkan tentang apa gitu. Nah maka seputar itu gitu. Ada juga yang emang dosennya yang ngasih soal seinginnya dia waktu itu. Itu sepengalaman dari teman-teman aku ya. Jadi setiap tahun tuh memang mungkin beda-beda gitu. Dan PCMB ini karena tesnya ada 3, jadi nggak 1 hari. Kalau UMPTKIN hanya 1 hari, kalau PCMB 2 hari. Biasanya hari kedua itu wawancara. Jadi hari pertama itu biasanya tes tulis, tes ngaji, dan yang ketiganya tes wawancara. Hari kedua ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kalian bisa tanyain di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram aku. Karena biasanya banyak juga mahasiswa baru, calon mahasiswa yang masih bertanya dan kebingungan, bisa DM ke aku. Kalau aku bisa jawab, insya Allah aku bakal jawab. Dan pastikan kalian harus subscribe dulu channel aku, subscribe dulu. Tentunya buat kalian yang mau masuk kampus UIN SMH Banten harus rajin-rajin mengerjakan soal, terus harus rajin sekolahnya kalau misalkan kalian masih kelas 2, kelas 1, karena kalian bisa mendaftarkan ke jalur rapot atau SPAN PTKIN. Itu kesempatan besar kalian yang memang tidak capek-capek lagi harus tes. Itu kalian harus daftar banget SPAN PTKIN ya. Dan pastinya kalian harus niatin kalau kalian tuh mau kuliah dan tujuan kalian tuh apa. Jangan sampai kalian masih bingung, karena banyak sekali mahasiswa yang memang sudah masuk ke jurusan ABC gitu. Kok kayaknya gue salah jurusan? Jangan sampai kayak gitu, karena kalian harus mencari dulu passion kalian nih di mana gitu, agar nanti tidak bingung lagi ke depannya mau seperti apa. Itu teman-teman, mungkin itu saja dari aku. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang mau soal silahkan DM ke aku ya. Ini gratis, nggak dipungut biaya. Buat kalian yang mau belajar, kalian boleh banget. Ini penting banget ya. See you, bye.